makanan yang bisa membuat mereka tetap hidup sampai pada saat Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pelayan Tuhan yang akan ambil bagian dalam pelayanan. Urapi mereka semua Tuhan, baik dari worship leader, backup singer, pemain musik, usher, kolektan, bahkan setiap orang Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan urapi agar apa yang mereka kerjakan boleh berkenan di hati-Mu dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang masih mencoba mencuri Tuhan, berkat-berkat yang akan limpahkan dalam kehidupan umat-Mu, kami usir di dalam nama Yesus. Kami mengundang Allah Roh Kudus kuasai jalannya ibadah Tuhan, supaya kami semua boleh merasakan hadirat-Mu begitu nyata, hadirat-Mu berkuasa Tuhan. Kami semua tidak akan tinggal diam, dan kami akan memuji menyembah Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Terima kasih, begitu pula hamba-Mu yang mempercayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar boleh ditangkap oleh setiap umat Tuhan di tempat ini, dan mereka pasti pulang akan membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Kami teringat Tuhan, anak-anak ini adalah anak-anak yang memiliki kerajaan sorga. Oleh sebab itu Tuhan, berkati setiap guru-guru sekolah minggu. Berikan hikmat pengertian, agar apa yang mereka ajarkan kepada anak-anak ini, Kau akan melihat bahwa mereka akan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, hormat kepada kedua orang tuanya, berhasil dalam sekolahnya, mengenal Engkau melalui firman yang disampaikan oleh guru-gurunya, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, mau melayani Tuhan, bahkan mengasihi sesama. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau tetap hadir di tempat ini, dan kami siap membuka hati untuk memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Ada sukacita pagi hari ini. Kasih lihat wajah sukacitanya dulu dong. Saya mau lihat wajah sukacita. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus kita dan Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya. Tuhan Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini bukan untuk orang yang baik-baik, tapi untuk orang yang berdosa, yang menghapus setiap dosa pelanggaran kita. Terpuji nama Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau meninggikan dan mengagungkan nama-Mu melalui pujian penyembahan.
God. Sing with me, how great is our God. I will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. I will sing, how great is our name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with Tuhan, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our is our pujian kami, hormat kami hanya untuk Engkau Tuhan, yang pagi hari ini ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, pujian Kau berkuasa dan sepujian dan penyembahan kami Tuhan. Yang sakit pagi hari ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan beban berat Tuhan, Kau mengangkat beban mereka. Yang luka hati Tuhan, bapak luka hati mereka Tuhan, pulihkan mereka. Mereka datang Tuhan, ada restorasi, ada breakthrough, ada pemulihan Tuhan pagi hari ini. Karena Engkau, karena Yesus kami yang dahsyat dan luar biasa. Setiap kita percaya dan siap memuji Tuhan lebih lagi, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita berdoa. Dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara cinta sama Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana dalam kasih kita, cinta kita sama Tuhan kita mau ekspresikan pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya.
hidupku dipenuhi kemuliaan, indahnya, oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaan, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Tuhan kita ajaib dan betapa dalam kita cinta-cinta sama Tuhan. Amin. Masih belum ada yang senyum-senyum, masih serius sekali. Padahal udah menyaksikan bagaimana kebaikan dan kedahsyatan Tuhan. Mau lihat lagi bagaimana dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Amin. Kasih high five dulu deh kanan kiri. Katakan Yesus kita dahsyat. Indahnya Hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat berlimpah. indahnya Dalam bersama Tuhan yang memberikan kuasa. Yesus ku dahsyat, ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang selayak di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yang sudah menikmati berkat dan kasih Tuhan, menikmati kedahsyatannya. Saya mau teman-teman katakan Yesus ku dahsyat semuanya. Yesus ku dahsyat, kuasamu. Kau yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Teman saya kata Yesus ku dahsyat. Tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku.
Silakan masuk dalam offering time. Silakan. Offering time, say yay! Yeay! Say yay! Saudara, mari saya mau ceritakan sesuatu ya. Seorang penabur yang menaburkan benih, satu hari kelak dia akan menuai apa yang dia taburkan. Seorang petani yang dengan setia merawat benih yang dia taburkan, setelah genap masanya, setelah genap waktunya, dia akan menuai apa yang dia pernah taburkan. Firman Tuhan berkata, silakan dibuka ayatnya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, saya ajak saudara bacakan ayat firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Saudara, seorang petani yang menuai, dia akan mengumpulkan tuaiannya dan dia masukkan ke sebuah lumbung, saudara ya. Dari lumbung tersebut ada sebagian yang dia gunakan untuk kebutuhan rumah tangganya, untuk memberi makan keluarganya. Ada juga sebagian yang dia jual keluar dan dia mendapatkan berkat, dia mendapatkan keuntungan daripada hasil menjual tuaian tersebut, saudara. Tapi ada sebagian benih yang tidak dia keluarkan, sebagian benih yang dia taruh untuk kembali ditanamkan, saudara ya. Untuk kembali ditanamkan di ladangnya, di tanahnya, supaya apa? Supaya pada saat musim menuai berikutnya dia punya sesuatu untuk dituai. Saudara, setiap kita, bukankah kita sama seperti petani tersebut? Setiap hari kita pergi bekerja dan tempat genap pada masanya, kita akan mendapatkan paycheck, kita akan mendapatkan gaji daripada upah daripada kerja keras kita. Saudara, mari kita tahu semuanya itu di lumbung, lalu kita bagi-bagi. Ada yang kita pergunakan untuk kebutuhan pribadi kita, ada yang kita jadikan berkat untuk orang lain. Tapi jangan lupa, saudara, harus ada benih yang disisakan untuk ditaburkan kembali. Supaya apa? Supaya pada saat musim menuai berikutnya kita punya sesuatu untuk dituai. Amin. Sambil berdiri, mari kita sekali lagi katakan firman ini, mari kita bacakan. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan yang akan memberikan benih yang akan bisa kita taburkan. Tuhan yang menyediakannya dan kita lakukan bagian kita untuk menaburkannya. Saudara, mari saya persilakan hamba Tuhan untuk boleh membagikan amplop. Bagi saudara yang belum mendapatkan, boleh angkat tangan. Hari ini kita akan taburkan benih yang kita bawa. Ya, saudara yang sudah mendapatkan amplop boleh angkat. Mari kita bawa benih kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, ini benih yang kami bawa pagi ini, Tuhan. Jumlahnya mungkin tidak seberapa, Tuhan, tapi ini yang kami punya. Ini yang dengan rela hati kami bawa ke hadapan Tuhan, ke rumah-Mu. Karena kami tahu, Tuhan, pekerjaan-Mu di atas muka bumi ini membutuhkan biaya, membutuhkan dana, dan kami mau ambil bagian, Tuhan, untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, untuk menjadikan amanat agung itu boleh terjadi, supaya kelak Engkau datang, Tuhan, kami kedapatan menjadi hamba-hamba setia yang melakukan tugas dan bagian kami. Kami percaya langit tingkat demi tingkat terbuka untuk mencurahkan berkat-Nya buat kami, supaya cukup ada benih yang bisa kami taburkan, ada benih yang bisa kami tuai pada saat nanti, Tuhan, untuk kebutuhan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat-berkat yang kami kembalikan kepada Tuhan ini boleh dikelola dengan baik, berikan otoritas dan wibawa Allah kepada orang-orang yang akan membagikannya menjadi berkat bagi orang lain lagi. Juga roh takut akan Allah untuk bendahara-bendahara-Mu, Tuhan, untuk boleh menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama semua kita katakan amin. Iya, silakan dimasukkan dalam kotak persembahan. Sedikit informasi, persembahan diakonia yang terkumpul
adalah 1390 yang sudah disalurkan juga kepada gereja partner kita di Indonesia. Setiap per 1000 persembahan diakoni yang terkumpul akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, sekali lagi kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini, Tuhan. Apa yang mereka sudah lakukan, Hamba-Mu begitu yakin Engkau perhitungkan itu, Tuhan, sesuai dengan apa yang mereka berikan. Karena firman-Mu mengajar kepada kami, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan-Mu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kalau pengajaran ini boleh terus hidup dalam kehidupan umat-Mu, mereka akan melihat tangan-Mu yang terus bekerja. Akan memenuhi segala keperluan mereka, sehingga mereka tidak pernah Tuhan lapar, tidak pernah meminta-minta roti. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu, urapi kami semua Tuhan, berikan kami hikmat pengertian, agar setiap firman yang Kau sampaikan tidak pernah akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan tertanam dalam hidup umat-Mu, jemaat WCC, sehingga mereka semua Tuhan berlomba untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang akan menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang masih mau mencuri kebenaran firman-Mu, kami usir di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus sebagai penolong, biarlah Engkau kuasai Tuhan jalannya ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya. Setiap benih firman yang ditabur, biarlah boleh tertanam di dalam hati setiap umat-Mu, dan benih ini akan bertumbuh dan berbuah banyak. Ada yang 30 kali lipat, 60 bahkan 100 kali lipat. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hamba serahkan hidup hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, biarlah perkataan hamba-Mu ini bukan berasal dari hati dan pikiran hamba-Mu, tetapi Engkau Tuhan yang berbicara kepada umat yang Kau kasihi, agar mereka semua begitu yakin dan percaya walaupun mereka tidak melihat Engkau, mereka dengan sukacita, damai sejahtera, sungguh-sungguh mau terus mencari Tuhan. Karena mereka yakin bahwa ketika mereka mencari Engkau Tuhan, mereka akan hidup sampai pada saat Engkau datang kembali. Terima kasih. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang akan dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih berbicara tentang orang-orang pilihan. Ya. Kenapa sampai Tuhan mau terus mempersiapkan, khususnya saudara sebagai umat Tuhan di tempat ini, menjadi orang pilihan. Saya berani berkata, tidak semua orang Kristen menjadi orang pilihan. Tidak semua orang percaya menjadi orang pilihan. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu untuk pergi. Saya percaya saudara sudah belajar tentang bagaimana orang-orang itu bisa dipilih Tuhan. Ya, dengan caranya Tuhan. Jadi Tuhan menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Saya begitu yakin setiap anak Tuhan yang menjadi orang-orang pilihannya Tuhan tidak pernah takut lagi menghadapi masalah, ya tantangan hidup. Karena apa? Dia yang menjamin. Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Dan kita yakin apa yang firman Tuhan katakan ketika saudara bisa menangkap bahwa Tuhanlah yang memilih saudara, bukan kita yang memilih dia. Ada banyak anak Tuhan mencoba untuk memilih Tuhan, tapi banyak yang gagal. Karena apa? Karena dia memakai kekuatannya sendiri. Tetapi kalau Tuhan yang memilih kita, dia menetapkan. Ya, kata menetapkan itu tidak bisa lagi berubah.
Tetapi pasti, kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang mempunyai hidup yang sempurna, kita harus benar-benar minta sama Tuhan supaya kita menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Dan saya begitu yakin, saudara, ketika Tuhan berbicara tentang umat pilihan, ada ayat yang mengingatkan kita semua dalam Matius 24 ayat 22 dikatakan apa? Coba kita lihat di sini Matius 24 ayat 22, ya, tentang orang-orang pilihan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Ingat, saya sering kali dengar kalau kita lagi bicara-bicara, aduh kayaknya minggu demi minggu cepat sekali ya berlalu ya. Tidak terasa hari Jumat lagi, hari Sabtu lagi, hari Minggu lagi. Ini firman yang Tuhan ingin sampaikan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara, kita berjuang. Ya, ada banyak orang bilang kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi kalau saudara dan saya tidak berjuang untuk menjadi orang-orang pilihan, jangan sampai kita menunggu-nunggu dan waktu itu tidak akan datang. Tapi ini kebenaran. Itulah sebabnya ketika Tuhan menyampaikan ini, dan Tuhan bilang sampaikan kepada umatku supaya mereka berjuang, ya, untuk menjadi orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan itu, saudara tahu, tidak punya lagi rasa takut. Ya. Sudah belajar minggu yang lalu. Dia ngerti yang namanya sopan santun. Dan dia tahu aturan. Tidak memaksakan, tidak pakai cara sendiri, tapi dia ikutin caranya Tuhan. Terkadang nggak enak, memang. Terkadang Tuhan izinkan tidak enak. Menjadi orang-orang pilihan itu, ya, kalau kita sudah bisa menangkap firman Tuhan, banyak sekali tantangan yang kita harus hadapi. Tetapi ada nyanyian berkata, bersama Kristus, bersama Dia, kita cakap untuk menanggulangi segala persoalan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memilih. Ya. Jadi saudaraku, jelas sekali Alkitab berkata, saudara jangan sampai lewat ini, catat baik-baik Matius 24 ayat 22 ini, karena saudara, kalau kita benar-benar dipersiapkan Tuhan, dipilih Tuhan, oleh karena saudara menjadi umat pilihan, maka Tuhan persingkat waktu supaya dari antara semua orang yang sudah dipilih Tuhan, jangan sampai ada yang gugur di tengah jalan. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15, saya akan baca ayat 16 dan 17, perhatikan. Dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalimat ini saudara harus mulai renungkan. Bagaimana caranya Tuhan memilih kita? Tuhan akan lihat. Ya. Kita tidak bisa pakai cara kita, tapi Tuhan akan melihat. Dan orang-orang pilihan itu tidak pernah merasa bosan untuk selalu ada di dalam rumah Tuhan. Ya. Firman Tuhan bilang apa dalam Ibrani 10 ayat 25? Janganlah engkau menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadahmu, seperti yang dilakukan kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita harus terus mau mencari Tuhan. Seperti Hosea berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara harus berjuang supaya saudara menikmati hidup yang daripada Tuhan. Mungkin kita tidak kaya, ya, tidak seperti orang dunia. Tetapi orang dunia tidak punya damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Saudara mungkin tidak punya banyak duit, tetapi saudara bisa mengalami kedamaian dalam hidupmu, rumah tanggamu, di tempat kerjamu. Karena Tuhan yang berjanji dan Tuhan tidak pernah berdusta. Dan inilah sebabnya Tuhan ingin menyampaikan kepada jemaat di sisi yang dikasih Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Ya. Ada orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan, dia ingin ikut Tuhan dengan cara ingin membalas kebaikan Tuhan, tapi Tuhan bilang enggak. Pulang, beritahu kepada keluargamu
kepada teman-temanmu, kepada setiap orang yang kamu temui, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Wow, ini orang pilihan. Ya, dia tidak simpan sendiri, dia bagikan apa yang dia terima daripada Tuhan, supaya orang lain juga bisa mengalaminya. Dan kalau bilangan orang genap sudah tercapai, saudara, kebenaran firman Tuhan berkata, kedatangan Tuhan tidak pernah akan tertunda. Oleh karena orang pilihan, dia persingkat ini waktu. Jadi jangan heran kalau ada kita dengar orang, aduh waktu rasanya sudah tidak punya waktu lagi, waktunya terlalu sempit. Saudara jangan terpengaruh, tetapi saudara berikan waktu saudara buat Tuhan, ya. Dan kita rasakan memang benar, waktu ini sangat singkat karena saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Saya akan ajak saudara, ada 3 contoh bagi orang-orang pilihan, ya. Dan hal ini jangan sampai saudara lupa atau dicuri oleh iblis, supaya kita tidak mengerti bagaimana caranya Tuhan memilih kita. Saya akan ajak saudara melihat di dalam Matius 26. Ya, saya percaya saudara tahu orang pilihan, dengar baik-baik, jangan sampai saudara keliru. Jadi orang pilihan yang dipilih Tuhan itu tidak berarti dia tidak pernah bikin dosa. Tidak berarti dia tidak pernah berbuat kesalahan. Ya, jangan sampai saudara keliru. Kalau Tuhan memilih orang, terkadang orang itu bisa jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam pelanggaran. Tetapi bagaimana karakter orang-orang yang dipilih Tuhan? Saya akan ajak saudara melihat ini contoh pertama di dalam Matius 26. Saya akan baca, boleh catat, Matius 26 ayat 30-35. Ini seorang murid dari 12 murid Tuhan. Orangnya di antara 12 ini paling nonjol, ya. Selalu kalau Tuhan ngomong dia langsung angkat tangannya, dia langsung bergairah, sehingga memang dia patut menjadi seorang pemimpin di antara teman-temannya, ya. Ayat 30 saya baca dalam Matius 26. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, perhatikan ini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Jadi jangan sampai saudara tidak percaya bahwa sekalipun kita beriman, kadang-kadang iman kita ini diuji oleh situasi, keadaan, ekonomi, politik, pekerjaan, cuaca, dan lain sebagainya. Iman itu selalu diuji. Apalagi terutama pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengerti bahwa ikut Tuhan, iman kita perlu terus diuji. Nah, demikian juga ini seorang yang namanya Petrus. Ya, di antara 12 murid dia memang paling nonjol. Tapi ketika Tuhan membawa mereka pergi ke Bukit Zaitun, Tuhan mulai berkata kepada mereka semua, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus langsung menjawab ketika dia mendengar gurunya berkata demikian. Apa jawab Petrus? Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, kalau kita dengar ada saudara, ada jemaat, ada pelayan Tuhan yang berani berkata gitu, kita pasti support mereka, ya. Tepuk tangan mereka, maju terus. Seperti Petrus. Kita teruskan. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, setelah Tuhan Yesus lihat reaksi Petrus, Tuhan berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Aduh, orang yang berapi-api, rohnya yang menyala-nyala ketika Tuhan menceritakan apa yang akan terjadi
terjadi dalam kehidupan Tuhan sesuai dengan rencana yang dia terima dari bapaknya, Petrus tidak bisa terima. Tidak, guru Tuhan aku tidak akan tergoncang imanku. Sekalipun teman-temanku, saudara-saudaraku, mungkin keluargaku akan tergoncang, tapi aku sekali-kali tidak. Tapi Tuhan bilang, Tuhan lebih tahu. Dan dia bilang, Petrus, malam ini imanmu akan tergoncang. Sekalipun dia bilang, tidak Tuhan, sekali-kali aku tidak akan tergoncang. Mungkin Petrus juga pernah menyampaikan, aku rela mati untuk engkau. Ya, kalau engkau disalib, kepala di atas, kaki di bawah, aku rela disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Tapi Tuhan bilang, Petrus, ingat, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Saudaraku, ketika kita renungkan ini ayat, tapi inilah karakter orang-orang pilihan. Kita akan mengambil satu contoh di mana Tuhan ingin membagikan ini bagi jemaat BCC. Ya, saudara harus berjuang untuk menjadi orang-orang pilihan. Dan setelah Tuhan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Apa jawab Petrus, saudaraku? Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati. Wow. Ya, dia ngerti ini firman. Karena Tuhan pernah berkata dalam Matius 16:25, barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang rela menyerahkan nyawanya karena namaku, dia akan memperolehnya kembali. Makanya Petrus menjawab. Kata Petrus padanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid itu pun berkata demikian. Karena ada pemimpin, jadi semua ikut. Wah, kami juga Tuhan. Kami semua tidak akan tergoncang iman kami. Kami rela mati untuk Tuhan. Berapi-api. Tetapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Ya. Waktu terus berjalan. Ketika mereka semua bersepakat untuk mendukung Petrus, murid-murid yang lain. Waktu berjalan, Tuhan tidak mencabut perkataannya. Kalau kita dengar begitu, kita mau berkata, oh kalau begitu ya sudahlah. Kalau memang kita harus tergoncang, apa yang Tuhan katakan kita nurut aja. Ya, tapi mereka ini punya roh yang sedang menyala-nyala. Oleh karena dia terus berjalan bersama Tuhan, melihat perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib. Ya, mujizat di mana-mana terjadi. Setiap orang yang dijamah Tuhan, hidupnya berubah. Setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan persoalan dan lain sebagainya, masalahnya dibereskan oleh Tuhan. Mereka ini semua bergairah untuk mengikut Tuhan. Tapi pada saat Tuhan Yesus ditangkap, ketika Yesus ditangkap, dengarkan ini firman di Matius pasal 26, saya akan baca, dengarkan baik-baik ayat 69 sampai 75. Ketika Yesus ditangkap, sebelum Yesus ditangkap, Yesus ngomong, kamu akan tergoncang. Mereka tidak terima, mereka bersemangat. Mereka bilang, aku rela mati buat Engkau Tuhan. Kami semua sepakat semua. Tetapi Tuhan itu tidak pernah berdusta. Apa yang dia katakan kepada murid-murid, dia terima dari Bapaknya. Justru itulah aku datang, kata Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, sementara itu Petrus duduk di luar, di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Langsung Simon Petrus menjawab, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Cepat sekali berubah oleh karena situasi dan keadaan. Saudaraku, sebelum saya teruskan, jangan sampai ini firman lewat dan hilang.
Ketika saudara mengambil satu keputusan untuk ikut Tuhan, ingat, penderitaan itu tidak akan jauh dari hidupmu. Masalah itu tidak terlalu jauh. Ya, di dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga. Ingat baik-baik. Semakin engkau terus mencari Tuhan, semakin masalah itu akan terus menunggu dan menanti. Dan waktu ada orang yang tahu bahwa Petrus ini adalah murid Yesus, langsung wanita itu berkata, kamu juga, kami tahu kamu selalu ikut Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Yesus berada. Tetapi jawab Petrus, Alkitab berkata ayat 70, tapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini, siapa itu? Petrus, bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan ditambah bersumpah. Tadinya belum bersumpah. Kalimatnya, gak ngerti apa yang kamu katakan, aku gak ngerti. Tapi orang kedua menuduh, kamu yakin saya sering kali lihat kamu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, ditambah meyakinkan. Dia tidak mau ikut menderita, dia tidak mau apa yang Tuhan katakan itu terjadi, bahwa malam ini imanmu akan tergoncang. Dan ketika Petrus yang kedua kali dengan sumpah dia katakan kepada hamba yang menuduh dia bahwa dia adalah murid Yesus, dan Petrus berkata, aku tidak kenal orang itu. Adakah di antara saudara yang punya sahabat, teman yang begitu dekat, yang mungkin saudara bilang, hatimu dan hatiku sudah menjadi satu, tapi ketika masalah datang, dia tinggalkan saudara, dia khianati saudara. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Saya percaya waktu Tuhan Yesus mendengar jawaban Petrus, saya tidak bisa mengekspresikan. Kalau saya sebagai manusia, saudara sebagai manusia biasa, kalau saudara menghadapi hal yang begitu, saudara teman yang begitu karib, yang begitu saudara percayai dan dia berkhianat terhadap hidupmu, mungkin kau tidak bisa berkata-kata, cuma air matamu yang keluar. Dan saya percaya hati Tuhan sakit, ya. Karena dengan sumpah dia berkata, aku tidak kenal orang itu. Ayat 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Karena dia berjalan bersama Tuhan 3,5 tahun, karakter Tuhan mulai nempel, ya. Gerak-gerik Tuhan, cara Tuhan ngomong, semuanya mulai nempel, khususnya di dalam kehidupan Simon Petrus. Makanya ada orang berkata, kita yakin bahwa kamu ini adalah muridnya. Karena apa? Kami kenal dari bahasamu. Maka ayat 74, dengarkan baik-baik. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pertama, masih bilang tidak tahu apa yang kau katakan. Yang kedua, dia bumbui dengan sumpah. Yang ketiga, dia tambahi dengan keyakinan, dengan sumpah dan mengutuk. Dan pada saat itu, perhatikan, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya.
orang pilihan yang saya bisa tangkap dan saya harus sampaikan kepada saudara apa yang Tuhan mau. Punya satu karakter. Pertama, dia sadar dia sudah berbuat dosa. Orang pilihan, saudara harus tangkap, yang pertama adalah orang yang sadar akan kesalahannya dan mau bertobat. Yang membuat Petrus menangis dan bersedih hati ketika Tuhan Yesus melihat wajah Petrus. Dia tidak bilang, enggak begitu. Ya, umumnya anak Tuhan kalau lihat saudaranya berbuat salah, berbuat dosa. Tapi cara Tuhan, saya renungkan ini, cukup ketika ayam berkokok. Tiga kali ayam berkokok. Ayam berkokok sekali, Tuhan bilang kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Ketika ayam berkokok, Alkitab berkata, teringatlah Petrus akan perkataan gurunya. Dan pada saat itu saya percaya, wajah Tuhan melihat Petrus. Bukan dengan mata penghakiman, bukan dengan mata sakit hati, tapi mata yang penuh kasih. Dia lihat Petrus. Itu cukup untuk membuat Petrus sadar. Dia keluar dari tempat di mana dia duduk dan dia menangis, bersedih. Orang pilihan punya satu karakter. Yang pertama, dia menyadari bahwa dia telah berbuat dosa. Dia sudah menyakiti hati bumi. Dia menangis. Dia minta ampun. Catat baik-baik. Kalau saudara mau dipilih Tuhan menjadi orang-orang pilihan, jangan terlalu bermain sandiwara. Kalau firman Tuhan datang, kita akui. Kita mau menangis, Tuhan, aku ini orang berdosa. Bukankah saudara dengar ada 2 orang datang ke bait Allah, 1 orang Farisi, ahli Taurat, yang 1 pemungut cukai. Jangan ikuti cara orang ahli Taurat berdoa, tapi ikuti pemungut cukai berdoa. Dia tidak mau dekat ke rumah Tuhan. Dia tahu bahwa dia tidak layak, tapi dari jauh dia tepuk dadanya dan dia berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Kalimatnya sederhana, tapi firman Tuhan bilang ini orang pulang dibenarkan oleh Tuhan. Ini orang pulang dipilih oleh Tuhan karena Tuhan melihat sampai kedalaman hati, bukan dari luarnya. Dengan kalimat-kalimat yang bisa membuat orang juga tertarik, tetapi kita tidak pernah tahu di dalamnya. Tuhan sedang mencari orang-orang pilihan yang mau menyadari ketika dia berbuat salah, ketika dia menyakitkan hati Tuhan, dia mau mengakui dan minta ampun. Ternyata saudaraku, Tuhan mengerti bahasa air mata. Saudara kalau baca bagaimana Lazarus dibangkitkan ketika dia melihat 2 perempuan bersaudara, Maria dan Marta, menangis dan berkata kepada Yesus, Guru, saya yang ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Dan kalau saudara baca, Tuhan Yesus tidak langsung jawab. Firman Tuhan dia bilang apa? Hati Yesus masbur. Dia mulai membelakangi mungkin Maria dan Marta dan dia mulai menangis. Oh, saya begitu percaya Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saudara datangi setiap hari, Dia adalah Allah yang mengerti air mata. Karakter orang pilihan pertama, kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, dia cepat mau datang kepada Tuhan dan minta ampun. Itu yang Tuhan sedang cari.
Yang kedua, kalau saudara datang ke tempat ini, punya satu kerinduan, punya satu persoalan, punya sakit penyakit, dan saudara punya kerinduan datang ke tempat ini supaya Tuhan bisa pulihkan keadaanmu. Atau mungkin engkau sedang mengalami keadaan ekonomi yang sedang melanda hidup rumah tanggamu, kesehatanmu, segala macam. Dan saya percaya setiap umat Tuhan datang, dia menginginkan sesuatu yang dia minta kepada Tuhan. Tetapi saya mau beritahu, seandainya saudara datang dengan pergumulan, dengan sakit penyakit, dengan apa saja, dan Tuhan berkata bahwa engkau tidak akan disembuhkan, engkau tidak akan dipulihkan, engkau tidak akan diberkati Tuhan, engkau tidak akan semuanya serba Tuhan bilang tidak. Pertanyaan saya, saudara mau berbuat apa? Apakah saudara bilang, oke, kalau begitu hari ini sebagai hari terakhir saya akan ada di tempat ini. Saya tidak pernah lagi mau menginjak ini gedung gereja. Karena Tuhan berkata bahwa ketika saya berdoa, saya minta supaya masalahku Tuhan bereskan. Tapi Tuhan berkata tidak. Perhatikan ini karakter orang pilihan. Dia tidak pernah sakit hati. Dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah berkata ini hari terakhir saya akan duduk di bangku gereja ini. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa penyakitku, masalahku tidak bisa Tuhan bereskan. Atau tidak mau Tuhan bereskan. Kalau saudara punya karakter yang demikian, saya berani berkata bahwa saudara bukan orang pilihan. Saya akan ajak saudara contoh yang kedua, ini orang pilihan. Tuhan jelas ngomong, penyakitmu tidak akan sembuh. Dengan kata lain, engkau akan mati. Coba buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Catat, dengarkan baik-baik. Ini karakter orang pilihan yang kedua. Dan dia dengar dari Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menyembuhkan sakit penyakitnya dan dia akan mati. Bagaimana sikap orang pilihan ketika dia dengar ini firman? 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1-6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. Perhatikan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir. Saudara bisa tangkap ini ya, pesan terakhir tadinya udah nggak akan ada harapan lagi. Kepada keluargamu sebab engkau akan mati. Tidak akan sembuh lagi. Terus, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Sampai di sini saya mau tanya, kalau saudara sampai mendengar firman dan Tuhan berkata seperti kepada Hizkia, apa yang saudara mau lakukan? Saudara pasti cari informasi yang di lain tempat, ya cari hamba Tuhan, cari apa segala macam. Jangan-jangan ini bukan dari Tuhan. Tapi saudara harus yakin ini firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri berkata, ketika Hizkia memalingkan wajahnya, dia dengar dari Tuhan melalui Yesaya bin Amos, ayo kasih tahu keluargamu, beri pesan terakhir, kamu tidak akan sembuh, kamu akan mati. Sebagai seorang raja, saudara, tentunya dia bisa gunakan ya jabatannya untuk mencari jalan keluar. Tetapi ini merupakan satu kebenaran di mana Tuhan mau sampaikan kepada jemaat di sisi yang dikasih Tuhan. Supaya saudara semua tidak ada yang terkecuali. Saya begitu yakin, saya berdoa saudara menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Apa yang Hizkia katakan, apakah dia sakit hati kepada Nabi Yesaya bin Amos? Ya, kamu tidak bawa kabar baik untuk aku. Kalau tahu begitu, aku lebih baik tutup pintu, tidak usah terima kamu. Mungkin begitu? Tidak. Tapi firman Tuhan berkata,
Ketika Hizkia mendengar pesan Tuhan melalui Yesaya bin Amos, dia memalingkan wajahnya dan dia mulai berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Karakter kedua bagi orang pilihan Tuhan. Kalau dia mendengar firman yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia tahu bahwa ini datang dari Tuhan. Dia tidak benci Tuhan. Dia tidak panas hatinya, sakit hati. Bahkan mungkin kalau saudara baca ada nabi yang diusir, oleh karena dia tidak melakukan apa yang diminta oleh seorang raja. Kalau saudara baca dalam satu raja-raja, ada nabi muda yang datang dari Yehuda. Ketika dia diperintahkan Tuhan sehingga raja itu ketika dia mau bunuh itu nabi, tangannya tidak bisa kembali. Tapi Raja Hizkia tidak begitu. Ya, ketika dia mendengar, dia memalingkan wajah. Saya percaya dia menangis di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian apa? Menangislah Hizkia dengan sangat. Hal yang kedua, kalau saudara benar-benar dipilih Tuhan, harus punya karakter. Jangan berbantah-bantah dengan Tuhan, tapi ingatlah. Belajar untuk bukan mau menggurui Tuhan, tetapi kalimat ini ketika saya renungkan luar biasa. Ingatkan Tuhan apa yang saudara sudah pernah lakukan dalam hidupmu ketika kau ikut Tuhan. Jadi hal yang kedua, karakter seorang yang dipilih Tuhan itu ketika dia mendapat firman, ya, di mana ini datang daripada Tuhan, dia tidak marah sama Tuhan, dia tidak marah sama nabi Tuhan, dia tidak pernah cari kambing hitam, tetapi saya bisa mencatat dia berkata kepada Tuhan, mengingatkan Tuhan. Saudara pernah nggak lakukan? Kalau saudara punya masalah, mulai datang kepada Tuhan, mengingatkan, bukan menggurui Tuhan, tetapi kalimatnya jelas, Tuhan, ingatlah kiranya. Kata ingatlah kiranya, itu menjamah hati Tuhan. Saya begitu percaya. Mengingatkan Tuhan apa yang telah kita lakukan dalam kita mengikut Tuhan. Kalau kita berbuat salah, kita lakukan seperti Petrus ketika mata Tuhan melihat dia. Dia tidak langsung tunduk, tapi air matanya keluar. Dan dia menangis, minta ampun sama Tuhan. Aku telah berdosa, aku telah menyakitkan hatimu. Aku telah menghancurkan hatimu. Tadinya aku berapi-api ingin bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, mati pun aku rela. Tapi ketika penderitaan datang, ancaman datang, dia mulai berubah. Jadi saudara catat, karakter orang pilihan yang kedua adalah mengingatkan Tuhan. Dengan baik-baik, tidak salah, tapi engkau harus punya yang namanya sopan santun, cara mengingatkan Tuhan. Jangan pakai tunjuk-tunjuk. Tetapi ingat apa yang dilakukan oleh Hizkia sama Petrus. Dia merendahkan diri, menangis di hadapan Tuhan. Ya. Dan saya berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat-sangat mengerti yang namanya bahasa air mata. Kalau kau punya komunikasi dengan Tuhan begitu intim, saya percaya air matamu tidak pernah akan berhenti. Dan setiap kau bertemu dengan siapa saja, kau tidak pernah cerita tentang hal-hal lain. Kau pasti cerita bagaimana Tuhan begitu baik dalam hidupku, dalam keluargaku, rumah tanggaku. Tidak ada kata-kata lain yang kita banggakan. Tidak ada nama lain yang kita sebut. Bagaimanapun populernya orang itu, tapi orang itu tidak pernah bisa merubah hidupmu. Tidak pernah bisa menolong ketika kau punya masalah. Tetapi ada nama yang di atas segala nama, namanya Yesus yang tidak pernah kita lihat.
Tapi Dia berkuasa untuk bisa memulihkan segala masalah yang kau hadapi. Oleh sebab itu berjuang untuk menjadi orang-orang pilihan. Terus, tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan. Masih ingat firman Tuhan? Apakah aku akan berlambat-lambat menolong setiap orang pilihannya? Lukas 18, saudara baca kembali bagaimana seorang janda minta pembelaan seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan orang, tidak takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, tidakkah Allah juga akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru meminta pertolongan Tuhan, menangis, berdoa, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Luar biasa. Tiba-tiba datang firman Tuhan kepadanya, terus baliklah. Tuhan berkata kepada Yesaya bin Amos, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu, mengingatkan Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan sopan santun, mengerti bagaimana untuk bisa menjamah hatinya Tuhan. Orang pilihan punya karakter. Dia tahu. Sehingga Tuhan tidak pernah berlambat-lambat. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Kalau saudara praktekkan ini di dalam setiap pergumulan hidupmu, mau datang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, berdoa, menangis. Kalau ada masalah, jangan cari kambing hitam lah. Ya, jangan cari siapa yang ingin disalahkan, walaupun mungkin dengar baik-baik, mungkin bukan salah kita. Kita tahu ada orang yang melakukannya ini. Apakah kita tidak dengar apa yang Tuhan bilang? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Gampang atau susah? Susah. Rasanya lebih puas kalau dia berbuat jahat, aku juga balas dengan jahat. Rasanya puasnya setengah mati. Tapi kalau orang pilihan, dia suka sekali dengar perkataannya Tuhan. Dia tahu bahwa pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut balas. Kalau saudara balas orang yang berbuat jahat pada saudara, terbatas. Paling-paling satu hari dia sakit, besok dia udah segar lagi. Tapi kalau Tuhan yang membalaskan, saya percaya kau akan menangis melihat orang yang Tuhan hukum. Pada hari yang ketiga, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Sampai di situ, catat karakter kedua orang pilihan adalah orang yang mau mengingatkan Tuhan dengan cara Tuhan. Dan saya percaya kalau ini sampai, ada banyak cara kalau saudara baca di firman Tuhan, bagaimana orang bisa dipulihkan, bagaimana orang mendapat mujizat daripada Tuhan dengan banyak sekali cara, dan Tuhan tidak pernah menolak itu. Tapi Tuhan mau ajar kepada jemaat di sisi, ayo miliki karakter, supaya di dalam setiap pergumulan tidak usah tanya orang. Tuhan sendiri mengajar kepada kita. Pertama, kita harus punya karakter. Kalau kita salah, mau mengakui kesalahan, minta ampun, menangis, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, ingatkan Tuhan. Harus jujur, jangan dipoles-poles. Dengan tulus hati, dengan segala kerendahan, ingatkan Tuhan apa yang sudah kita lakukan karena Tuhan ajar kita, seperti Raja Hizkia. Yang ketiga, ini seru saudara. Bagaimana orang bisa dipilih Tuhan padahal dia bukan umat Tuhan? Nanti baca di rumah ya, Matius 15, ada seorang
perempuan Venesia. Orang perempuan dari Kanaan. Ini Kanaan bukan bangsa Israel. Ya, dia punya masalah. Kalau saudara pulang baca di Matius 15, di situ perempuan Venesia bukan umat Tuhan, orang di luar Tuhan. Tapi ketika dia punya masalah, dia mulai cari Tuhan dan dia datang kepada Tuhan. Dan kata-kata yang harus saudara ingat ya. Makanya menjadi orang pilihan harus punya karakter seperti wanita ini juga. Tapi saya tahu ada banyak anak Tuhan tidak bisa dengar omongan yang mungkin keras, menyakitkan, tersinggung, gampang tersinggung. Ya. Kalau anak-anak Tuhan punya karakter demikian, dengar baik-baik. Saya tidak menghakimi, saya ragu. Kalau anak Tuhan itu berkata, aku ini adalah orang-orang pilihan. Ini wanita, saudara, ketika datang kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Dia datang jerit-jerit lagi. Begitu dia datang jerit-jerit, dia minta tolong sama Tuhan, muridnya usir dia. Nanti baca di rumah ya. Muridnya usir dia, emangnya Tuhan nggak tahu? Tahu! Usir aja ini orang, perempuan ini bukan orang Israel kok. Ganggu banget. Ya, usir. Tuhan tahu dan Tuhan tidak melarang. Tapi apakah perempuan itu pergi? Enggak. Dia tetap menjerit-jerit. Makanya ada nyanyian, sebelum aku lihat tangan Tuhan bekerja, aku tidak pernah akan berhenti percaya. Aku tidak pernah akan berhenti meminta. Aku tidak pernah akan berhenti mencari Tuhan sebelum aku melihat tangan-Mu Tuhan yang berlobang turun untuk memulihkan segala sesuatu. Setelah muridnya usir nggak mau pergi, akhirnya Tuhan bilang, "Hai Ibu, biarkan anak-anak makan dulu sampai kenyang." Aku sedang mengembalakan domba-dombaku. Itu orang-orang Israel. Ini ibu bukan orang Israel, bukan domba-domba Tuhan. Lebih menyakitkan lagi ketika Tuhan bilang, tidak pantas. Roti yang sedang diberikan kepada anak-anak dilempar kepada anjing. Dengar baik-baik. Dalam hidup Tuhan, saudara tidak pernah dengar ada seorang hamba Tuhan menyakitkan hatimu, menyinggung perasaanmu dengan kata-kata yang mungkin tidak sopan, mengusir, ngapain lu kesini? Sudah sana. Kamu kesini cuma begini, mungkin sakit hatimu, tapi ini wanita. Kenapa sampai ini bisa menjadi orang pilihan? Karena Tuhan mau lihat. Dia digituin sama murid-muridnya, diusir dan lain sebagainya. Dia tidak pernah akan pergi. Dia tidak pernah akan beranjak. Sampai Tuhan sendiri berkata, biarkan anak-anak kenyang dulu. Artinya apa? Domba-dombanya Tuhan. Orang-orang Israel. Kamu bukan orang Israel. Dan kalimat yang paling menyakitkan, dia bilang sama ini wanita, Tuhan Yesus, tidak pantas roti yang diberikan kepada anak-anak dilempar kepada anjing. Wow. Perempuan ini dengan satu pengertian saya percaya dikatain anjing. Kamu tuh gak pantas. Tapi perkataan wanita ini, saudara renungkan baik-baik. Ketika dia sudah dibegitukan dengan murid-murid Tuhan, sakit hatinya, tapi dia tidak pernah beranjak. Saya percaya di dalam hatinya ada satu keputusan sebelum aku menerima apa yang aku inginkan dari Tuhan, aku tidak akan beranjak dari tempat ini. Ketika Tuhan bilang tidak pantas roti yang diberikan kepada anak-anak dilempar kepada anjing. Perhatikan jawaban. Dan saya akan akhiri di khotbah. Wanita ini berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa. Ini yang mengingatkan Tuhan tidak pernah bisa lagi mengelak.
yang diberi makan oleh Tuhan, aku juga menerima makanan sekalipun jatuh dari meja Tuhan. Ada ayat yang berkata, kenapa Israel yang memiliki hukum tidak sampai kepada tujuan akhir dari hidup mereka, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tetapi ada bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, tetapi oleh karena hati nuraninya saling berperang untuk menuntut melakukan tuntutan hukum Taurat masuk. Dengar baik-baik. Jangan bangga kita bisa berkata kita punya Tuhan. Tapi ada orang-orang yang tadinya tidak kenal Tuhan, dia ada di kerajaan surga. Firman Tuhan berkata, engkau akan lihat ada orang datang dari timur, duduk bersama-sama Bapak Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan itu makan. Tetapi anak-anak kerajaan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Karena dia tidak menjadi umat pilihan. Punya hukum, tapi hukum itu tidak bisa hidup di dalam umatnya. Tiga hal saudara yang Tuhan sampaikan. Pertama, sadari jadi orang pilihan, dia selalu mau sadar kalau firman Tuhan datang, mengingatkan, minta ampun, menangis pemulihan terjadi. Yang kedua, mengingatkan Tuhan apa yang dia sudah lakukan, bukan untuk mencari kesombongan pujian, tetapi cukup kebenaran yang dia kembalikan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengelak. Karena apa? Tuhan berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulutku tidak pernah aku cabut. Dan yang ketiga, dia juga bisa menjadi domba-domba Tuhan karena dia makan roti yang diberikan kepada anak-anak. Sekalipun perkataan itu sangat-sangat menyakitkan, tetapi dia pulang dengan sukacita dan sejahtera. Ada sama betul. Saya akan nyanyikan lagu ini dan saudara renungkan kembali firman Tuhan yang saudara sudah dengar. Berjuang. Jangan cuma percaya mengaminkan tetapi tidak ada tindakan. Saya percaya Tuhan berbicara ini karena Tuhan mengasihi saudara semua. Kalau saudara semua berjuang menjadi orang-orang pilihan, saya begitu yakin dan percaya waktunya tidak terlalu lama. Karena Tuhan berjanji, oleh karena orang-orang pilihanku akan mempersingkat ini waktu, supaya jangan di antara mereka ada satupun yang gugur, terhilang, dan binasa. Jika kepahitan hidup banyak, yakinlah masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru. Dalam kerendahan hati mereka, percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan
Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janjinya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segalanya kebenaran untuk semua manusia. Seorang janda bukan bangsa Israel, bukan orang-orang yang memiliki hukum yang akan menuntut hidupnya untuk menerima janji Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati janda itu, dia tidak pernah akan beranjak. Sekalipun hatinya sakit diperlakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, diusir, dikata-katain, mungkin dikatain orang gila dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan tidak melarang murid-muridnya melakukan hal itu. Saya percaya tidak pernah ada dalam gereja Tuhan ketika seorang pemimpin, para pelayannya berbuat sesuatu yang sangat menyakitkan terhadap umat Tuhan. Mungkin pemimpin berkata, minggu depan kau tidak usah melayani lagi karena kau tidak punya sopan santun, kau tidak punya kasih. Tetapi malah Tuhan ikut berkata, biarkan anak-anak ini kenyang dulu. Tidak pantas roti yang diberikan kepada anak-anak dilempar kepada anjing. Ketika kata anjing diterima oleh janda orang dari Kanaan ini, orang Indonesia, dia langsung jawab, benar Tuhan. Tetapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Disitulah hati Tuhan digerakkan oleh belas kasihan. Hai ibu, pulang, imanmu telah menyelamatkan kamu. Ini orang pilihan. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara bisa tangkap 3 hal yang membuat engkau yakin bahwa engkau adalah miliknya Tuhan. Orang-orang pilihnya Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun sakitnya hatimu diperlakukan, kau tidak akan beranjak untuk terus mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang menatapkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah
wanita ini menggugah hati saya. Dia bisa berkata kepada Tuhan, cukup Tuhan. Tidak usah yang ada di atas meja, cukup yang jatuh dari meja Tuhannya, remah-remah. Atau mungkin sudah diinjak-injak orang. Tapi itu juga roti yang kau berikan kepada anak-anak, dan aku juga bisa menikmati. Camkan baik-baik. Kau harus bisa menangkap ini. Sehingga kalau kau punya pergumulan hidup, kau kembalikan ini kebenaran di hadapan Tuhan. Engkau yang berkata Tuhan. Masakan kau akan berdusta? Kau berkata bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutmu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Dan kalau kau naikkan itu, saya begitu yakin dan percaya. Tuhan tidak pernah mengelak. Tuhan tidak pernah membuang muka kepada umatnya. Tapi dia akan melaksanakan. Dan dia berkata kepada janda ini, besar imanmu, pulanglah. Terjadilah apa yang kau inginkan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kau mengasihi jemaat di sisi. Kau tahu pergumulan mereka semua, pribadi lepas pribadi. Kau yang sudah menyampaikan ini firman, hamba berdoa biarlah firman ini hidup dalam hidup mereka. Dan mereka yakin bahwa mereka ini adalah milik-Mu. Mereka ini adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Yang rela berkorban. Bahkan mereka tidak menyayangkan nyawa mereka, hidup mereka. Mereka akan persembahkan sebagai satu korban yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hamba berdoa biarlah Kau menteraikan ini firman di dalam hidup umat-Mu. Supaya mereka boleh menjalani hidup dengan kekuatan daripada firman-Mu Tuhan. Mereka tidak akan diobah-ambingkan dengan situasi dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin tidak menentu. Kabar-kabar yang mereka dengar, semua kabar-kabar yang tidak menyenangkan, kabar-kabar yang mengkhawatirkan, kabar-kabar yang menggelisahkan. Tetapi ajar umat-Mu Tuhan untuk mendengar perkataan-Mu, untuk mengingat kembali firman yang Kau sudah sampaikan, supaya hati mereka, hidup mereka boleh dihiburkan oleh firman-Mu. Allah Roh Kudus sebagai penolong, tolong kami Tuhan, supaya kami tidak berjalan sendiri, supaya kami tidak memakai pikiran kami sendiri, supaya kami tidak memakai cara kami, tapi kami mau memakai cara-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bangga punya Tuhan. Dan sekalipun kami tidak pernah melihat Engkau, tapi kami yakin Engkau ada, Engkau hidup, Engkau peduli pada umat-Mu yang Kau kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku, jemaat bisnis yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang terus akan menolong, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan datang kembali. Dan Tuhan berjanji akan menjemput kita semua orang-orang pilihannya, dan akan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan yang mulia. Di sana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah dilawat, diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.